Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan di mana diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Sebuah amalan yang sangat banyak memiliki hikmah dan keutamaan. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, sehingga bisa keluar dari zaman jahiliyah dan kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Saudara onlineku yang dirahmati Allah, ibadah puasa tidak hanya mempunyai ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya orang yang berpuasa, akan tetapi juga memiliki adab atau etika berpuasa yang sangat berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh orang tersebut. Yang artinya ada berpuasa merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin. Ada berpuasa itu ada 6. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik. Yang kedua, menghindari perselisihan. Yang ketiga, menjauhi hibah atau memuji orang lain. Yang keempat, menolak dusta. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Dan yang keenam adalah menjaga anggota badan kita dari segala perbuatan buruk. Keenam adab tersebut akan diuraikan satu persatu. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik. Selama bulan Ramadan, selama kita berpuasa juga, kita sebaiknya harus mengkonsumsi makanan yang baik, halal dan sehat. Ada beberapa contoh makanan yang bisa kita konsumsi selain makanan pokok. Yang pertama adalah kurma, madu, daging, sayuran, ikan, dan lain sebagainya yang intinya menyehatkan badan dan juga halal sesuai syariat. Adab yang kedua adalah menghindari perselisihan. Perselisihan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di bulan yang suci ini, orang yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari hal tersebut. Maka dari itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari segala emosi yang dapat menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran. Adapun adab yang ketiga adalah menjauhi hibah atau mengunjing orang lain. Mengunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik dilakukan. Apalagi dilakukan di bulan yang suci ini, tentu akan mendapatkan dosa yang lebih besar dan akan menurunkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang yang berpuasa juga perlu menyadari hal ini agar menjaga lisan mereka sebaik-baiknya. Semakin baik kita menjaga lisan, maka akan semakin banyak keselamatan yang kita dapatkan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia bergantung kepada kemampuannya menjaga lisan. Saudara onlineku yang dirahmati Allah, adab yang keempat adalah menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal yang sangat penting. Sebab jika kita sudah berdusta satu kali, maka kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta yang sebelumnya. Kita juga harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, karena kedua hal tersebut dapat merusak kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar di bulan yang suci ini. Nauzubillah min dzalik. Adab yang kelima adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan perbuatan yang sangat tercela, baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan yang tercela akan berdampak langsung dalam kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, betapa pentingnya kita mengingat selama di bulan Ramadan
kita harus benar-benar menjaga lisan kita agar tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Contohnya seperti menghina, mengejek, memfitnah, membuli, dan lain sebagainya. Adab yang keenam adalah menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Khususnya di bulan Ramadan ini, hendaknya kita menjaga tangan kita agar tidak melakukan perbuatan yang maksiat. Contohnya mencuri, memukul orang lain, ghosab, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kaki kita. Kita harus menjaga sebaik mungkin kaki kita agar tidak pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat. Begitu juga dengan mata dan telinga kita. Kita harus jaga sebaik-baiknya agar tidak digunakan untuk perbuatan yang maksiat. Karena dosanya juga lebih besar di bulan suci ini. Na'udzubillah min dzalik. Ringkasnya, jangan sampai kita melakukan puasa sepanjang hari, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kamin shaimi laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atshu." Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan dahaga. Saudara onlineku yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar aturan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini, insya Allah amal ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.